Tahukah Anda bahwa ada 3 masjid dengan arsitektur kelenteng? Berikut ada 3 masjid dengan arsitektur kelenteng menurut versi 3Do You Know. Yang pertama ada Masjid Cheng Ho di Surabaya. Masjid Cheng Ho terletak di Jalan Gading, Ketabang, Surabaya, berdiri di areal komplek Gedung Serbaguna Persatuan Islam Tionghoa Indonesia Jawa Timur, dengan daya tampung sekitar 200 jemaah. Diresmikan penggunaannya pada tanggal 13 Oktober 2002. Masjid yang dikenal dengan nama Masjid Muhammad Cheng Ho merupakan bentuk penghormatan kepada Cheng Ho atau yang lebih dikenal dengan nama Sampo Kong, seorang laksamana asal Tiongkok atas jasa-jasanya menyebarkan agama Islam. Masjid ini merupakan masjid pertama di Indonesia yang mengabadikan nama Laksamana Cheng Ho yang juga menjadi simbol kerukunan antar umat beragama. Bangunan ini menyerupai kelenteng didesain dengan mengadopsi unsur 3 budaya, yaitu Tiongkok, Jawa, dan Timur Tengah. Bangunan masjid ini didominasi warna merah yang merupakan warna khas kelenteng, kuning dan hijau. Pintu masuk berbentuk pagoda dengan relief naganya yang melambangkan kesuksesan, banyaknya ornamen-ornamen dengan aksara Cina, dan seni kaligrafi sehingga menjadi suatu bangunan yang terlihat unik, menarik, dan indah. Tidak sampai di sini saja, mulai dari luas bangunan secara keseluruhan, luas bangunan utama, bentuk bangunan, dan lainnya tidak asal dibuat tetapi dibuat berdasarkan bentuk dan ukuran tertentu yang mempunyai makna dan filosofi masing-masing. Yang kedua, Masjid Al-Mahdi di Magelang. Bangunan Masjid Al-Mahdi berada di dalam komplek perumahan, tepatnya di Perumahan Armada Estate, Jalan Delima Raya, Kramat Raya, Magelang, dengan luas 290 meter persegi. Nama masjid ini merupakan nama dari warga keturunan Tionghoa yang bernama Kui Giokyong, seorang mualaf yang berganti nama menjadi Mahdi, yang mewakafkan tanahnya untuk dijadikan tempat ibadah bagi umat Islam yang diresmikan pada tanggal 9 April 2017. Seperti layaknya kelenteng, masjid ini pun didominasi warna merah, dihiasi banyak lampu lampion dan ornamen-ornamen khas Tionghoa lainnya. Walaupun begitu, nuansa Islami tetap terlihat dengan adanya kaligrafi dan Asmaul Husna. Maka jadilah bangunan masjid yang unik dan indah. Bahkan seorang Gianjar Pranowo yang merupakan Gubernur Jawa Tengah menyempatkan hadir dan sholat di masjid ini begitu mendengar ada masjid yang unik ini. Pembangunan masjid ini menjunjung tingkat toleransi yang tinggi dan pesan keberagaman pada arsitektur bangunannya dengan menggabungkan arsitektur Tiongkok, Islam, dan Indonesia, di mana warga setempat tidak mempermasalahkan bentuk bangunannya, tetapi lebih melihat pada fungsinya. Sejak awal pendiriannya, pesan toleransi dan keberagaman lebih diutamakan pada pembangunan masjid ini. Hal ini dapat terlihat dari bentuk bangunan dan ornamen yang ada di dalamnya, yang merupakan gabungan lintas agama dan etnik. Yang terakhir ada Masjid Al-Imtizaj, Bandung. Masjid yang terletak di Jalan Bancai nomor 8, Kota Bandung berkapasitas 200 orang, diresmikan penggunaannya untuk umum pada tanggal 6 Agustus 2010. Pembangunan masjid ini diprakarsai pendiriannya oleh Gubernur Jawa Barat waktu itu yaitu Nuriana. Hal ini didasari pada keinginannya untuk meningkatkan pembauran etnis Tionghoa Muslim dengan umat Muslim lainnya di Kota Bandung, setelah melihat terbentuknya beberapa komunitas Muslim Tionghoa di Bandung. Maksud dan tujuan dari pembangunan masjid yang diprakarsai oleh gubernur ini adalah agar etnis Tionghoa Muslim merasa nyaman beribadah, karena tempat ibadahnya seperti bangunan budayanya, dan juga dapat cepat membaur dengan umat Muslim lainnya. Atas dasar pertimbangan inilah, maka masjid ini dinamakan Masjid Al-Imtizaj, yang berarti pembauran. Masjid Al-Imtizaj ini juga dikenal dengan nama kelenteng berkubah, karena bentuk bagian bawah bangunan ini didesain kelenteng dan di bagian atasnya terdapat kubah. Maka jadilah bangunan masjid yang unik, indah, dan menarik perhatian bagi yang melihatnya. Jika orang tidak melihat papan nama yang terdapat di depan, maka orang akan mengira ini adalah kelenteng tempat ibadah dari umat Konghucu. Pada bagian bawah bangunan ini terlihat jelas lebih mengutamakan arsitektur Tiongkok, di mana warna merah dan kuning mendominasi bangunan ini, yang menurut kepercayaan etnis Tionghoa
merupakan lambang kesejahteraan dan kemakmuran. Tampilan masjid ini juga diperindah lagi dengan hiasan lampu lampion berwarna merah yang ada di bagian luar maupun dalam masjid, serta tempat wudhu yang terbuat dari cawan besar berwarna kuning emas. Masyarakat Bandung pun menyambut baik masjid bernuansa kelenteng ini. Menurut mereka, Islam tidak selalu Arab, Islam tidak selalu bernuansa Arab, bisa digabungkan dengan budaya lain. Dalam Islam tidak ada aturan baku mengenai bentuknya. Apapun bisa jadi masjid asalkan bersih dari kotoran dan najis. Itulah tadi 3 masjid yang mempunyai arsitektur kelenteng menurut versi 3 Do You Know. Terima kasih.